Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwa'an limardatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanasaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu Tanilu li qalbi inda jahli wa hayrati Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi Wa nawir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sa'il ala yahidhahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Ali Imran 186. Summa latublawunna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna, sungguh benar-benar kalian akan diuji fi amwalikum, dalam harta-hartamu sekalian, wa anfusikum, dan dalam jiwa-jiwamu sekalian, wala tasma'unna, dan sungguh kalian benar-benar akan mendengar minal ladzina, dari orang-orang kafir, utul kitaba, yang diberi kitab, min qablikum, dari orang-orang sebelum kamu sekalian, wa minal ladzina, dan dari orang-orang asyraku, yang mensekutukan Allah. Apa yang akan kalian dengar? Adzan katsira, hal-hal yang banyak menyakitkan hati. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, watattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika, maka kesabaranmu itu, ketakwaanmu itu, min azmil umur,
termasuk perkara, termasuk hal yang agung, yang mulia. Latublawunna, wahai umat Islam, ingatlah pesan dari Allah, kalian tuh pasti akan mendapatkan ujian dari Allah fi amwalikum wa anfusikum. Baik itu ujian berupa harta maupun berupa jiwa. Bentuknya adalah mungkin dalam hal harta, kadang-kadang kekurangan harta. Kadang-kadang kita mendapatkan harta banyak, kadang-kadang mendapatkan harta yang sedikit. Usaha kadang-kadang lancar, kadang-kadang sulit. Ya seperti itulah. Memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita itu pasti akan diuji dalam urusan harta. Wa anfusikum, dan juga dalam urusan jiwa. Kita itu akan diuji. Saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, teman-teman kita meninggal, dan seterusnya. Jadi ujian itu seringkali berupa harta maupun berupa jiwa. Jadi berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Jadi ya biasa saja, itu semua memang sudah jadi takdir ketetapan Allah. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa kata ulama, apa saja yang Allah ambil dari kita itu sebenarnya akan Allah kembalikan lagi pada waktu yang berbeda, dalam wujud yang berbeda. Kita kehilangan orang tua kita, tapi kan kita diberi istri, diberi anak. Kita kehilangan salah satu teman kita, meninggal duluan, tapi mungkin kita dapat sahabat yang baru. Kita kehilangan uang 100.000 misalkan, tapi pasti nanti Allah pun mengganti dengan harta yang lain. Jadi ya kalau kita kehilangan seperti itu ya tidak usah bersedih berlarut-larut seperti itu. Jadi ikuti saja, itu memang bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kalian akan diuji. Wala tasma'unna, penambahan nun tasdid dalam kaidah nahwu itu menunjukkan makna bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada penambahan nun tasdid seperti ini atau seperti inna, anna, itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna bersungguh-sungguh. Ditambah lagi penambahan lam di depan, itu sungguh-sungguhnya double, menunjukkan ya memang serius, ini sangat sungguh-sungguh pasti terjadi. Wahai umat Islam, kamu ini sungguh-sungguh akan mendengar hal-hal yang menyakitkan. Dari mana itu? Minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku. Akan mendengar perkataan orang-orang kafir yang menyakitkan, baik itu orang kafir yang kategori utul kitab, berarti min ahlil kitab, dan orang kafir dari kategori minal musyrikin. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa orang kafir ini ada dua macam ya, yaitu orang kafir min ahlil kitab, orang kafir tapi mereka sebenarnya pengikut dan pembaca kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Mereka percaya surga, mereka percaya Allah, mereka percaya hari kiamat, karena semua kitab terdahulu menyebutkan itu. Tapi sayangnya mereka diantaranya mengingkari Rasulullah SAW. Mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka percaya Allah, percaya neraka, percaya surga, tapi mereka dihukumi kafir. Itulah orang kafir min ahlil kitab. Kemudian wa minal ladzina asyraku, dan juga orang kafir yang memang dari kalangan orang musyrik, tidak percaya Allah atau mensekutukan Allah dan lain sebagainya. Pada zaman Rasulullah ini sudah terjadi bahwa orang-orang kafir min ahlil kitab dan minal musyrikin itu banyak mengganggu umat Islam, mengganggu Nabi lah, membikin fitnah.
Misalkan fitnah yang dituduhkan kepada istri Rasulullah Aisyah yang terkenal dengan hadisul ifki, bahwa Aisyah itu telah berselingkuh, itu sebenarnya yang membikin berita itu adalah orang kafir. Wah, berita itu disebar-sebarkan sampai Nabi sendiri itu merasa sedih. Banyak sekali fitnah-fitnah, dan juga sampai kapanpun itu orang-orang kafir itu akan selalu mengejek kita. Misalkan pada saat ini kalau kita melihat kondisi dunia itu, negara-negara yang paling kaya raya secara ekonomi itu paling maju, negara yang mayoritas penduduknya muslim atau bukan? Ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Ya ada sih beberapa negara muslim yang lumayan gitu, tapi mayoritas ternyata bukan. Sehingga seakan-akan itu umat Islam itu sering mereka ejek itu kemiskinan yang dialami itu adalah karena agama. Padahal kan jelas tidak seperti itu. Sampai ada ulama yang mengarang kitab itu diberi judul Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuna. Kenapa orang-orang Islam itu tertinggal sedangkan ghairuna selain umat Islam itu lebih maju. Di situ ulasannya sebenarnya enggak begitu. Jadi ulasannya diantaranya umat Islam itu tertinggal itu di mana umat Islam itu tidak lagi menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Jadi kalau umat Islam tidak lagi menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, ya umat Islam itu nasibnya akan terpuruk. Nah, negara-negara yang makmur-makmur itu pasti mereka sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ya gampangnya tembung itu kalau kita itu males sinau, ya wis siap-siap kita itu akan tertindas, akan kesalip oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa yang notabene-nya tidak beragama Islam atau bahkan tidak beragama itu maju-maju karena pengetahuannya juga maju. Saat ini dunia ini kan dikuasai oleh dua kelompok besar secara ekonomi ya. Kelompok kapitalis dan kelompok sosial komunis. Kapitalis itu kelompok yang bermodal besar. Sosialis komunis itu yang ya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka itu getol sekali. Peradaban ilmu pengetahuan benar-benar mereka pelajari. Sementara umat Islam itu, kalau umat Islam itu malas belajar, ya benar-benar begitu. Jadi etos belajarnya tinggi, etos kerjanya tinggi, itu yang menyebabkan mereka maju. Nah, mereka itu sering mengejek umat Islam. Misalkan umat Islam di Indonesia itu sebenarnya kadang-kadang juga jadi bahan ejekan bagi orang yang tidak suka. Orang yang nggak suka dengan umat Islam itu dia bilang begini, kalau kau mau tahu Islam, datanglah kau ke Indonesia. Ntar kau bisa punya kesimpulan Islam itu kayak apa. Kamu cek ya ke penjara ya. Penjara itu cek KTP-nya. Yang ngerampok KTP-nya apa? Yang bunuh KTP-nya apa? Yang korupsi KTP-nya apa? Lu Islam kan begitu. Sehingga orang-orang ini digiring ke arah pemahaman yang keliru. Oh ternyata Islam itu identik seperti itu. Emang nyatanya di negara kita mayoritas Muslim, ya karuan saja kalau penjara itu dibuka KTP penghuninya ya mayoritas Muslim. Kalau ke negara yang mayoritas misalkan tidak Islam, misalkan di Filipina mayoritas Kristen, ya kalau dicek isinya penjara KTP-nya sebenarnya sangat keliru kalau kita itu menyimpulkan agama hanya dengan melihat penganutnya. Karena penganut satu agama belum tentu sama dengan agama itu. Tetapi orang yang nggak suka dengan Islam itu banyak menggiring opini itu ke situ. Jadi orang-orang yang imannya lemah itu diberikan fakta-fakta yang menyesatkan seperti itu, bahwa Islam itu identik begini. Itu selalu didengung-dengungkan. Kemudian
banyak pula perkataan orang kafir yang menghina kita, merendahkan kita. Misalkan Nabi Muhammad ini kan istrinya banyak ya, berpoligami. Lalu mereka membuat berita-berita menuduh bahwa Rasul itu begini-begini dan sebagainya. Padahal Rasul itu melakukan itu ya semua itu karena perintah disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nafsu. Tetapi orang-orang yang tidak senang itu membuat berita-berita yang berita yang sangat menyakitkan lah seperti itu. Nah kita itu disuruh siap-siap. Kenapa? Ini Quran sudah seperti itu. Kamu akan ngadepi nanti orang-orang kafir itu akan berkata dengan perkataan yang itu sangat menyakitkan. Lalu Allah mengingatkan kita, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Tapi kalau engkau tasbiru, engkau bersabar, wa tattaqu, dan engkau tetap kukuh kuat menjaga ketakwaanmu kepada Allah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya sabarmu dengan peristiwa seperti itu insyaallah min azmil umur, itu termasuk hal yang mulia, termasuk hal yang baik. Jadi yang bisa kita lakukan ya begitu, hanya sabar dan tetap menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita itu ingin bersaing dengan bangsa lain, umat lain, ya itu tadi memang harus dengan ilmu pengetahuan. Karena janji Allah sendiri itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul kitab. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat ya orang yang beriman dan orang yang yarfa'illahu alladzina amanu. Jadi mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu. Nah kalau di akhirat itu jelas orang yang beriman. Di dunia bagaimana? Nah di dunia itu adalah ya orang-orang yang berilmu. Jadi jangan jangan heran kalau mungkin di dunia ini ada orang tidak beriman tapi kok kayak derajatnya itu tinggi, ya karena dia pasti punya ilmu. Jadi ilmu ini memang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus mendoktrinkan kepada anak-anak kita pentingnya untuk selalu belajar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok pada ayat yang berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq al hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.